Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Sadati Sayyid Mudir Ma'had Darussalam Gontor lil Banat al-thalith wal khamis was sabi' al-asatiz wal sadatil dakatir al-muhadirun, hadirin hadirat talibat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya amat sangat senang bisa berada di tengah orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, berhadapan dengan mujahidat fi sabilillah. Mudah-mudahan semuanya istiqamah sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai tadi disambut dengan barisan, rasa-rasanya itulah barisan terpanjang dalam sejarah saya tausiah. Panjang sekali. Kapan ini berakhirnya? Lalu kemudian setelah itu diajak oleh kiai berkeliling. Ternyata mengelilingi pesantren Gontor 3 Lil Banat itu sama dengan keliling dunia. Karena kita sudah sampai ke Andalusia, sampai ke Suriah, sampai ke Tehran, sampai semuanya. Yang tak disebut jangan berkecil hati. Lalu kemudian pada akhirnya mengambil foto bergambar, dan gambar ini amat sangat menguntungkan Ustadz Ardi. Insya Allah kita semua guna manfaat dari foto itu menjadi kenangan ketika nanti hari berganti musim berubah, foto itu dilihat, dicetak, lalu kemudian melihat gambar-gambar itu mendoakan. Karena melihat foto dengan didoakan itulah beda foto manusia dengan foto kucing. Jadi kalau hanya sekedar melihat foto tidak ada doanya, bagus kita jadi kucing Anggora. Jadi ketika ada foto, ada doa di situ, itu membedakan kita. Sebelum Islam datang, itu perempuan derajatnya amat sangat dilecehkan. Di antara fenomena pelecehan terhadap perempuan, perempuan dianggap sebagai sebab manusia terusir dari sorga. Awalnya manusia itu di sorga, lalu kemudian manusia terusir dari sorga gara-gara perempuan. Jadi perempuan itu selalu dikambing hitamkan. Setelah Islam datang, perempuan tidak jadi kambing hitam, tapi dikasih makan daging kambing hitam, diakikahkan. Perempuan tidak dianggap sebagai penyebab dia keluar dari surga. Justru perempuanlah yang membuat orang bisa masuk ke dalam surga. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kalau mendidik 3 anak perempuan saja bisa masuk surga, apalagi kalau mendidik anak perempuan 2000 berapa tadi Kiai? 887, 2887. Jadi kedatangan saya ke Gontor 3 Lil Banat ini adalah untuk meminta syafaat, supaya nanti ketika saya, Abdul Somad, nampaknya kamu tidak bisa masuk surga karena pahala ceramahmu, karena sudah diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi kau masuk surga karena mendidik anak perempuan. Aku tidak punya anak perempuan, ya Allah. Kapan aku mendidik anak perempuan? Ada 2887 anak perempuan memberikan syafaat untukmu, Abdul Somad. Jadi yang punya anak perempuan itu beruntung. Yang belum punya anak perempuan, kita doakan mudah-mudahan anaknya perempuan. Makanya karena kemuliaan perempuan itu, banyak sekarang laki-laki pengen jadi perempuan.
Nama kontesnya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Nauzubillah, ini penyakit akhir zaman luar biasa. Dulu dianggap perempuan itu sebagai warisan. Jadi ketika itu ada yang disebut dengan maaf poligami unlimited edition. Jadi seorang yang kaya raya, uangnya banyak, punya kekuasaan, menikah, umurnya 71 tahun, istrinya 17 tahun. Lalu kemudian setelah itu dia mati, meninggal dunia, maka istrinya yang dia tinggalkan ini diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Begitu tradisi jahiliyah dulu, perempuan diwarisi. Ketika Islam datang, hukum jahiliyah ini dihilangkan, perempuan tidak diwarisi tapi diberikan harta warisan. Perempuan diberikan harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u walahunna ar-rubu'u in kana lakum walad illam yakul lakum waladun falahunna sumunu. Jadi kalau ada seorang suami punya harta 1 miliar, meninggal suaminya, insya Allah, maka seorang perempuan dapat 1/4, 250 juta. Kalau ada anak, maka mendapat 1/8, 125 juta. Kompilasi hukum Islam Indonesia membantu lagi perempuan, harta dibagi 2 yang disebut dengan harta gono gini. Kau begono, aku begini. Jadi kalau hartanya selama menikah itu 1 miliar, setelah meninggal dibagi 2, 500 juta untuk si perempuan. Dari 500 juta jatah suaminya, perempuan masih mendapat lagi 1/8. Jadi lebih kurang 575 juta, cukup untuk menikah lagi dengan brownies berondong manis. Betapa perempuan itu harkat martabatnya diangkat oleh Islam. Ini anak-anakku sekalian penting, supaya nanti kalau ada orang yang bertanya apa itu agama Islam, melecehkan, merendahkan, menjauhkan, Islam tidak menghormati perempuan. Islam itu menghormati perempuan. Terus kenapa katanya perempuan tidak dihormati dalam Islam? Karena ente nggak belajar di pesantren. Coba kalau ente masuk pesantren kelas 1 aja, selesai ente. Ini pendidikan pesantren menyadarkan. Sekarang orang banyak menganggap Islam itu hanya tinggal 3 saja. Lahirnya, akikah, nikahnya, walimah, matinya, takziah. Islam tidak demikian. Islam berbicara tentang harkat martabat perempuan. Lalu kemudian bagaimana kehidupan perempuan setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isra Mi'raj masuk ke dalam surga. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh melihat ke belakang. Nabi melihat ke belakang. Ternyata yang dia lihat di belakang bukan Abdul Somad. Yang dilihat Nabi ketika masuk surga, yang nyusul Nabi di belakang, ya dia adalah seorang perempuan dengan kesabarannya menjaga anak yatim. Bahasa kampungnya single parent. Kebesaran jiwanya, menjaga kehormatan dirinya, membesarkan anak yatim. Maka sesungguhnya dia ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi menunjuk 2 jarinya, as-sabbabah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya perempuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang merasa Islam agama yang tidak adil. Laki-laki bisa jihad fisabilillah, laki-laki bisa menghafal Quran, laki-laki bisa pergi ke Makkah, laki-laki tidak mengalami menstruasi, tidak ada wiladah, tidak ada nifas. Sesungguhnya perempuan luar biasa.
Karena ketika dia hamil, mengandung, melahirkan anak, maka detak jantungnya, hembusan nafasnya, setiap tetesan darahnya 9 bulan 10 hari, 2 tahun dia susukan anaknya, maka sesungguhnya itu semuanya bernilai amal soleh. Andai dia meninggal dunia, maka matinya dianggap sebagai mati syahid. Jadi kalau ada syahid laki-laki, maka ada juga syahid perempuan. Allah mengangkat harkat martabat perempuan, bahkan dalam beberapa kasus perempuan dilebihkan dari laki-laki. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Saya sudah bolak-balik cari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik. Belum ketemu lagi hadis yang mengatakan bapakmu, bapakmu, bapakmu. Yang ada ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, karena dia menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pingin dapat bakti 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan dan menyusukan. Perempuan cukup berkata, mereka tinggal katakan, mengandung, melahirkan, menyusukan itu berat mas, biar aku aja. Kamu tidak akan pernah sanggup. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Gontor 3 itu memang skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya, Ustadz kapan ceramah ke Makassar? Lupa. Ustadz kapan ceramah ke Papua? Lupa. Tapi kalau ditanya, Ustadz kapan ceramah ke Gontor 3? Ingat, 22 11 21. Tanggal 22 bulan 11 tahun 21. Artinya ada masanya kita berdua, ada masanya sendirian, ada masanya bersama. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang punya anak perempuan itu beban pikirannya luar biasa. Bukan kata saya, karena saya tidak mengalami punya anak perempuan. Saya keluarga laki-laki. Abdul Somad anak pertama laki-laki asli, bukan operasi. Adik saya nomor 2 laki-laki juga, sangat menginginkan punya anak perempuan. Lalu kemudian kata dokter, Ustadz Somad anaknya juga laki-laki. Tapi alhamdulillah di Pekanbaru dibawa oleh Kiai Ma'ruf ke Gontor 7, ketemu dengan santri-santri perempuan. Sampai di Gontor 3 juga santriah perempuan. Jadi kalau kita tidak punya anak perempuan, kita didik saja anak-anak orang, insya Allah dapat pahalanya sama. Tapi anak orang bukan anakmu. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis, anak hasil pernikahan yang sah dengan istrinya. Tapi ada anak ideologis. Aba'ukum salasatun, bapakmu ada 3. Seorang laki-laki, seorang perempuan, bapaknya ada 3. Yang pertama, allazi waladaka, ayahmu, karena dia ada lalu kamu menjadi ada. Ayahmu, suami ibumu. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya kepadamu, mertuamu. Yang ketiga, allazi 'allamaka, ayah yang bukan sebab keberadaanmu di dunia dan dia tidak pernah menikahkan anaknya denganmu, allazi waladaka, tapi dia mengajar dan mendidikmu, fahuwa afdaluhum, dialah ayah yang paling afdal. Kalian mungkin punya ayah di rumah, tapi ayah kalian yang paling afdal adalah mudir. Ayah kalian yang sedang duduk di rumah boleh jadi karena kebetulan kenal dengan ibu kalian.
Tapi ayah yang mengajarkan iman kepada Allah, ayah yang mengajarkan bahwa membuka hijab itu haram, ayah yang mengajarkan jangan pacaran nak, ayah yang mengajarkan supaya kalian menjaga harkat martabat kehormatan diri, maka ayah itu yang paling afdal, karena dia tidak hanya sekadar menjadi sebab keberadaan di dunia, tapi menjaga kalian sampai ke pintu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya diberikan space 360 hari mereka mendidik kalian. Mereka kasih kesempatan ke saya. Hai Abdul Somad, aku berikan kesempatan kepada engkau berbicara kepada anak-anakku. Apa kata Kiai tadi? Al-banat banatukum wal ma'had ma'hadukum. Pondok ini milikmu Abdul Somad, anak ini adalah anakmu Abdul Somad, sesuai dengan waktu yang diberikan, limited edition. Nah, jadi pada kesempatan ini saya tidak ingin menyia-nyiakan. Setelah saya berbicara tentang bagaimana Islam mengangkat harkat martabat perempuan, bagaimana dengan tahun 2021 yang tak lama lagi kita akan masuk ke 2022, maka tantangan menjadi perempuan luar biasa. Otaknya dirusak dengan liberal, sekuler, ateis, komunis, berbagai macam aliran pemikiran masuk ke dalam kepalanya. Belum lagi tontonan. Zaman Abdul Somad yang merusak kepala Abdul Somad cuman satu, TV. Zaman sekarang parabola, lengkap dengan internet, berbagai macam website. Tidak ada yang bisa menjaga perempuan selain benteng pondok pesantren. Titik, tidak ada kalimat lain. Siapapun pakar-pakar pendidikan, pakar psikologi, pakar apapun namanya, sesungguhnya pakar itu beda tipis dengan pakir. Pakir-pakar. Fakir tidak ada harta, pakar tidak ada bukti kalau hanya sekedar berbicara. Benteng yang bisa menyelamatkan anak kita dari pengaruh westernisasi, west barat, western ke barat-baratan. Banyak sekarang orang Indonesia ingin meniru orang barat dalam berpakaian. Rambutnya dicat 3, merah kuning kelabu. Rambut, tidak pede dengan keindonesiaannya, tidak percaya diri dengan kenusantaraannya. Kuku sudah bagus-bagus, dicat hitam, di atas black kutek, di dalam black daki. Rambut sudah bagus-bagus hitam, sudah bagus-bagus, yang lurus dikeritingkan, yang keriting diluruskan. Apa sebenarnya yang diinginkan perempuan zaman sekarang ini? Pakai perhiasan banyak sekali, semuanya imitasi. Wajah dioperasi, pipi dinaikkan, dagu dibelah di tengah, naikkan, hidung dinaikkan, semuanya plastik. Wajah itu kalau diperiksa cuman 5% saja yang original, yang lain kresek semua. Perempuan zaman sekarang. Letak kecantikanmu bukan pada operasi plastik. Letak kecantikanmu adalah air wudhu bekas tahajud, air wudhu solat duha. Sehingga ketika ada orang memuji, kamu cantik ya, bukan karena make up, bukan karena oplas, ini adalah karena air wudhu. Oh, jadi kau tuduh aku selama ini tayamum? Saya pernah satu kamar musabaqah tilawatil Quran dengan seorang doktor, dosen, punya anak perempuan. Ustadz Somad, iya Pak Doktor, saya lagi cemas. Cemas kenapa Pak Doktor? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi keluar kota, saya tidak tahu dia dengan siapa, jalan dengan siapa, sedang kemana, mobil dia bawa, handphonenya ada. Mau saya kontrol terus, takut khawatir katanya orang tuanya terlalu protek. Mau tidak dilindungi, hati saya cemas. Tapi sekarang hati saya sudah senang Ustadz Somad. Kenapa Pak Dokter? Anak saya sekarang sudah di pesantren. Hanya sekarang banyak anak perempuan yang salah paham. Ketika dia diletakkan di pesantren, sore-sore dia menung di bawah pohon kayu. Jangan-jangan aku anak adopsi.
Jangan-jangan aku anak angkat, wajahku tidak mirip bapakku, kulitku tidak mirip ibuku, lalu aku dibuang ke pesantren. Menungnya di pinggir pohon kayu, kesambet kerasukan setan. Karena orang tuamu sayanglah, maka dia letakkan engkau di pesantren. Botol minuman, gontor. Di mana-mana saya kalau ceramah itu sampul. Syukran, jazakumullah khairan. Di mana-mana kalau saya ceramah botol minuman mereknya dicopot. Kenapa? Karena produknya kita tidak mau dia dapat iklan gratis. Beda dengan di Gontor 3. Justru kita perlihatkan Gontor tidak hanya sekedar mendidik, tapi juga pendidikan ekonomi keumatan. Bicara. Banyak orang yang pandai berbicara, bangkitkan ekonomi umat. Tapi ketika ceramah, air minumnya masih produk orang lain. Hari ini kita melihat secara nyata. Jadi anak-anakku sekalian, kalian tidak hanya dididik sholat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tapi juga dididik sebagai entrepreneur. Insya Allah yang ada di hadapan saya ini adalah business woman, wanita karir insya Allah. Sebagai seorang tua amat sangat mengkhawatirkan anaknya. Tertulis di tutup botol, do not accept if cell is broken. Bukan hadis Nabi. Do not accept, tidak, jangan diterima